من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, kita bacakan Al-Fatihah sekali, bermohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah sihatkan badan kita, Allah jauhkan dari mara bahaya dan berbagai macam penyakit. Allah limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, yang luas, yang halal dan berkah. Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak kita Allah jadikan salih dan salihah. Yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara keluarga kita Allah segera sembuhkan. Yang telah meninggal dunia Allah ampunkan dosanya, Allah lapangkan kuburannya, Allah masukkan ke dalam surga Jannatul Na'im. Serta untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina, Allah berikan pertolongan, Allah berikan perlindungan, dan Allah berikan kemenangan atas musuh-musuh mereka yang telah meninggal dunia. Allah masukkan ke dalam golongan syuhada yang ditinggalkan oleh keluarga, Allah tabahkan hati mereka, serta Allah berikan jalan keluar dari keadaan mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa yang menjadi hajat, keinginan, cita-cita, harapan doa kita selama ini melalui majelis yang mulia ini Allah segera kabulkan untuk negeri kita Indonesia, untuk Kabupaten Hulu, untuk kampung halaman kita Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seluruh pemimpin-pemimpin kita Allah berikan inayah, pertolongan, hidayah, tuntunan agar mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan untuk pewakaf pendiri Masjid Al-Manan ini, syukur lillahi lahu wa lihadhihi niyyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ya sama-sama kita hormati kemenangan kepada Kota Hulu yang berhadir beserta kita. Yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Hulu, Tuan-tuan Khalifah, aparatur pemerintah yang berhadir ke kecamatan, kelurahan, alim ulama, al-asatidzah, guru-guru tani yang tak bisa sebutkan satu persatu, ketua MUI, para imam, para ustaz-ustaz, alim ulama, cici, tuan-tuan, puan-puan yang besar tadi, populer yang kecil tak disebut nama, kita yang hadir ini insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih tentunya kepada ibu-ibu tukang masak-masak yang mempersiapkan semuanya itu. Mudah-mudahan apa yang ibu semua usahakan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Saya sudah tulis bangga sebetulnya. Saya kalau ceramahnya agak malas bercerita tentang pikir-pikir ini. Karena tanggung jawabnya agak besar. Itu harus merujuk kepada beberapa kitab-kitab besar. Jadi tidak hanya sekedar hanya menciptakan hukum saja, terus merujuk hadisnya, aqwal ulama, perkataan ulama, yang perbedaan pendapat dalam. Kalau tidak begitu, payah kita. Karena ada orang mengatakan tak boleh memotong kurban untuk orang meninggal menurut mazhab Syafi'i. Itu kan aneh. Sementara dia orang bersorban orang Syafi'i gitu. Sementara mengatakan berkorban untuk meninggal tak bisa. Memang ada pendapat ulama yang mengatakan tak boleh kecuali bernazar atau disubuhkan, diwasiatkan. Cuma kata begitu cara memahami fikih. Fikih harus luas dia. Dicakup semuanya, diambil pendapat yang lainnya. Abul Qasim Al-Abbari dalam kitab Hasyiah menyebutkan boleh berkorban untuk orang meninggal dunia. Itu mazhab Syafi'i. Wa jumhurul ulama, seluruh pendapat ulama dari mazhab Malikiyah, Hanabilah, wal Hanafiyah, jumhur. Kalau jumhur itu mayoritas ulama, termasuk mazhab Syafi'i juga, tapi sebahagian. Karena yang mengatakan tak boleh berkorban untuk meninggal ini hanya ada di pendapat mazhab Syafi'i. Jadi mazhab Syafi'i itu
pendapatnya ada mengatakan boleh, aku tak boleh. Jangan kita berselisih dengan masyarakat dengan mengambil pendapat yang mengatakan tak boleh. Atau tak boleh, bikin tak boleh. Dia bikin pun dia pemahaman. Harus boleh dia. Sehingga di masyarakat tidak timbul pertentangan satu di antara yang lain. Itu datang peluang nanti berceramah. Apalagi sekarang dulu Pak Ibu sekalian mudah berceramah ini. Apalagi masalah fikih. Karena orang hanya ikut satu guru satu saja. Sekarang walaupun HP, sementara tak semua kita sekolah, tak semua kita belajar menghatamkan kitab, dan tidak semua kita percaya sama ustaz dan guru. Timbulannya uzat. Dia harus ada titel-titel yang kodap, yang goda, doktor, profesor. Kalau dia itu percaya oleh Allah. Yang aneh yang kira begitu. Ketika adab semakin berkurang, ilmu semakin tersebar, akhirnya apa? Ada tahu tu lagi tak? Ada yang mengatakan tak boleh berkorban kecuali dengan kambing. Lain yang menyebutkan, yang mengatakan satu sapi itu dua, lain dalil itu. Enak tahu jauh. Itu sahabat belum belajar, dia tahu mendongangnya atau baca kitab. Ini saya masalah fikih ini saya agak malas bahas. Saya mengatakan harus mencakup buku banyak, tahu ceramahnya setiap seminggu sekali gitu kan. Jadi saya sudah buatkan bagan sebetulnya, cuma kita tak pakai. Saya kan ada rektor sini, makanya saya buat bagan itu. Kalau itu dah lain dari kita mau yang lebih buat bagan. Yang pertama makna kurban. Kurban ini bahasa awal kurban, bahasa Arab dua dia. Yang pertama udhiyah, yang kedua kurban. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurban. Ceritakanlah kepadamu kedua anak Nabi Adam ketika mereka menghadiahkan kurban. Jadi sebut kurban itu berasal dari bahasa Arab, artinya kurban, doke. Kurban adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut kurban. Dulu ada yang di antara anak Nabi Adam ada menghadiahkan kambing, daging-dagingnya. Ada yang menghadiahkan hasil tanaman dia, buah-buahan. Macam mana bisa kurban begitu? Itulah istilah kurban. Kurban bahasa Arab segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Persembahan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut kurban. Bahasa Arab. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ketika diterima satu di antara keduanya dan yang satunya lagi ditolak oleh Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Karena hanya orang yang bertakwa diterima kurbannya. Makanya dalam hadis la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Yang dinilai berkurban itu, yang ditengok oleh Allah, bukan yang sampai itu darahnya, dagingnya, bukan itu ditengok sebetulnya, ketakwaan. Jadi kalau kita menyembelih hanya untuk membangga-banggakan diri di hadapan manusia, sampai itu. Kalau kita menyembelih hanya untuk mendapatkan keluarga kita yang bagi orang lain, ini ada apa itu? Makanya masuk Syafi'i, wajib hukumnya ketika berkorban sebahagiannya disedekahkan. Walau biqadri yasir, walaupun hanya sedikit, mesti dibagi orang lain. Mazhab selain Syafi'i, Malikiyah, Hanabilah, itu seboleh kurban satu daging untuk awak kuning. Dan enggak ya? Segitu salah satu daging awak boleh menurut Maliki. Itu bagi orang lain, keluarga itu, jiran itu, tetangga itu, pakai miskin itu, lain itu, awaknya tapi al-za'athu, kata mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Jadi kalau ada uang tanah, kita buat itu dia adalah dari mazhab Malikiyah, Hanabilah boleh kan dia. Tapi mazhab
litabaruk mengambil berkah daging kurban. Ini kalau ada litabaruk untuk mengambil berkah daging itu, karena daging kurban itu naik berkah di dalamnya. Aku mukadimah betul tiba-tiba lah masuknya ke masalah apa kita kan? Itu makna yang pertama kurban. Yang kedua kurban yang bahasa awal itu dalam bahasa Arab udhiyah. Udhiyah itu hewan yang disembelih, itu nama udhiyah. Jadi udhiyah itu bahasa Indonesia-nya paling wafiahnya adalah sembelihan. Karena kurban itu boleh hewan, boleh yang lain dalam hadis, dalam Al-Quran. Tapi kalau disebut udhiyah sembelihan hanyalah hewan yang disembelih ketika hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 3 hari setelah Idul Adha itu. Itu disebut udhiyah tadi. Makanya dalam syariat disebutkan ismun lima yudbahu minan na'am yauma Idul Nahri wa ayyam at-tasyriq taqarruban ila Allah. Udhiyah adalah nama atas apa yang disembelih dari hewan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan udhiyah atau kurban. Hukumnya apa? Hukumnya 2. Yang pertama sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah kifayah. Sunnah kifayah itu adalah untuk satu keluarga. Bila satu keluarga itu tidak mampu menghadirkan 1 ekor kurban untuk 1 orang, maka kesunahan tuntunan diminta oleh syariat agar satu keluarga itu dapat 1 jadilah. 1 keluarga yang punya 1 rumah, jangan 1 keluarga besar. Keluarga besar dan pulauan, suwi kuah kambing moyo. Sawit itu 1.250 hektar. Mungkin begitu loh. Yang dimaksud dengan sunnah kifayah itu tidak mampu ya dalam satu. Berarti kan tuntunan itu lain. Ajarkan mau kita koi, mau kita berkorban. Ini dapat 1.200 suang dah. Dapat 1 keluarga 1 ekor. Siapa yang menyembelihnya? Ayah menyembelih untuk anaknya, untuk istrinya. Al-ajru lil mudahhi, pahala untuk ayahnya. Dengar ya? Pahala untuk yang berkorbannya. Itu untuk melebihkan kesunahan ajakan Nabi tadi benar. Tapi lah berpisah dari keluarga, itu bawah tanggungan ayah itu loh. Maka terlebihlah kesunahan itu menjadi sunnah ainiyah. Setiap buah mesti menjalankannya. Bila inuk rumahnya, ini kalau inuk itu menafkahi anak itu, ini bisa masuk payah gitu. Sama dengan zakat fitrah. Zakat fitrah anak itu yang melah keluarga, yang melah mojo. Ini satu rumah sama awak ya. Belum menikah dengan aja. Cuma inilah punya sawit. Inilah mojo. Ini boleh kita keluarkan zakat fitrah itu tau. No boleh. Zakat fitrah aku anak mojo lah ini boleh. Kalau masa sapi ini sah tu. Kalau zakat fitrah itu adalah zakat atas diri itu sendiri, darah yang mengalir. Sementara darah mengalir itu usaha itu sendiri. Bisa berobat rumah ayahnya bayar, boleh. Kalau mau kita membayar punya telepon ini dulu. Assalamualaikum nak, waalaikumsalam nak. Kau zakat fitrah tahun ini kau biarlah ayah bayar untuk anak-anak yo. Biarlah punya usaha ini isu anak dan keluarga ini dah dapat ayah bayar itu. Kini itulah kita semua bisa membayar nak. Lagi Muhammad satu ni. Pokok ini untuk keluarga usah rumah sekarang ni. Bukan paham Muhammad tu. Lah aku malas pas ni saya mati. Itu sabar ni. Kopi. Lah ya, jadi kalau ini ulah bela rumah sarmawan dan ini di bawah nafkah itu masuk sunnah kifayah itu. Sunnah muakkadah ala kifayah dalam kitab ni. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin, kalau ada yang mengkorbankan 1 ekor dari keluarga itu, kafa'an
tuntun sunnah itu. Ajakan itu sunnah itu sudah selesai. Sama dengan kita sholat jenazah. Bila dipojokkan sebahagian itu, yang lain itu dituntut itu. Yang di rumah ungkap-ungkap hidupan tapi pahala itu. Honda artinya. Yang pahala saya. Yang dia tidur rumah itu ada kolek pahala itu. Tapi dia tidak bilang suruh kenapa? Boleh kita kesannya ke pantuannya tuntunan itu dah sampai. Tapi itu semayang yang terjun jenazah di masjid al-Mana itu. Dia tak pilih pahala itu. Yang pahalanya semayang yang itu sunnah kifayah dari itu. Jadi yang menyembunyinya dari pahala. Tapi tuntunan untuk melaksanakan sunnah itu satu keluarga sudah cukup. Paham ya? Kalau pojok menghatam kita tu macam mengajak jadinya saya tak maaf. Ini aku mengajar, menunggang kaji. Tapi memang gitulah model. Kalau kita membaca kita fikih tu lagak mengajar model. Tapi untuk mengajar tu. Dalla ala dzalika ayatun minha qawluhu ta'ala fashalli li rabbika wanhar. Dasar di dalam hukum berkorban itu adalah firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Shalli di sini hukumnya adalah sunnah. Karena yang salat itu adalah salat Idul Adha. Makanya hukumnya sunnah. Wanhar itu hukumnya sunnah. Sepaket ya. Ada wa'nya, ada dadnya. Satu paket hukumnya. Tapi apa hukum waw itu pembahasan lain lagi. Ada pembahasan hukum waw namanya. Jadi kalau di wow, aduh itu main. Jadi waw itu hukum dalam Quran itu kami bahas di hukum waw dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang hukum wajib. Ini fardu dan wajib. Jadi kalau mazhab Hanafi, ini mazhab Hanafi itu wajib nih. Level hukum itu ada 7. Awak ibu ya? Awak ibu wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Asal awak. Mazhab Hanafi on 7. Fardu, wajib, sunnah, mubah, makruh li tanzih, makruh li tahrim, haram. Mazhab Hanafi itu. Apa tadi? 7 kan? Wajib untuk siapa? Inna a'tainakal kautsar. Mereka yang punya banyak harta wajib. Itu maknanya dalam hadis, man lahu sa'atun, yang punya banyak duit, banyak kemampuan, walam yuqi, tak ada dia berkorban, fala yuqarribanna musallana, jangan datang ke musalla kami, jangan datang ke almanan. Itu ancaman tu dia. Kata orang, oh maaf sorry, Nabi nak boyak masjid tu. Mayang rumah itu tu. Itulah dia itu. Wa man lahu sa'atun, yang pun harta banyak, punya kemampuan, walam yuqi, tak ada dia berkorban, insya'a mata yahudiyan wa insya'a mata nasraniyan. Pilihlah agama Nasrani atau manusia atau Hindu. Pilihlah. Artinya itu kami nak itu kami jadi dah tadi. Awak semua ni bukan mana Allah, dia bukan kemampuan itu yang Allah. Bukan begitu, matilah pun Nasrani, matilah Yahudi. Pilihlah. Artinya kan ancaman dari Nabi. Artinya dia dipedulinya sayang awak lagi tu. Itu maksudnya. Itu bagi siapa? Inna a'tainaka al-kautsar. Tapi mazhab selain dari Hanafi, jumhur ulama hukumnya sunnah muakkadah, ainiyah pada setiap orang yang mampu, setiap orang yang mampu. Jadi sunnah kifayah dalam sekeluarga dan sunnah ainiyah bagi yang mampu tanpa keluarga. Jadi kalau sunnah kifayah itu hanya satu keluarga, tidak boleh satu orang, satu petir. Aku suka satu petir, tidak bisa. Jadi satu petir itu macam mana Ustaz? Kalau itu namanya sedekah. Tidak disebut dengan kurban. Sedekah pada akhirnya itu
gitu loh. Itu suami kurban, dia mudah minta duit sama ayah lo. Kalau suami ampun kurban, ampun ampun. Itulah bodoh setiap orang main-main. Pada suami kurbannya, kita dari ibu yang sekolah di kami, terus suaminya ibu kurban rumah. Itu selalu kalau aku kurban dari kurban, ibu-ibunya. Itu 3 juta satu itu lah kan hebat loh. Kan aja itu kurban itu namanya sedekah. Kenapa? Ini hadis, karena ada hadis mengatakan ma'amila adabiyyun fi hadhihi al-ayyam, tidak ada amalan yang paling diutamakan, paling afdal, paling besar pahalanya yang ditujukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik itu min biwaqati damin, daripada menyembelih hewan kurban, menyembelih seekor binatang. Tak ada lebih hebat daripada itu pahala itu. Tak ada amalan yang lebih mulia daripada itu lagi. Kedua kudu kita main dan pada raya Idul Adha, hidup dapat itu lembu, sapi dipotongnya kambing, hidup dapat kambing dipotongnya itik kudu dikuat. Tidak kudu dikuat itu nama kurban, namun itu sedekah, mengambil fadilah iraqatud dam, menumpahkan darah pada hari raya Idul Adha. Tapi jangan cokak oleh itu tumpah darah adik namanya itu. Ya, jadi termasuknya tadi teman itik disembelih ayam ini, tapi ayam burung katanya. Itu lagi dalam fikih dulu. Itu adalah ijtihad ulama awal bagaimana mendapatkan pahala iraqatud dam pada hari raya Idul Adha, pada hari raya tasyrik. Itu maksudnya. Atau masuk anak-anak kita, satu kita yang PT itu, ayo bisa disebutkan sunnah kifayah macam itu. Sunnah kifayah itu untuk satu keluarga. Ini satu pesantren, ini satu PT, ini satu kafe, itu satu keluarga yang dikorbankan nama. Illa ayyakuna imam, kecuali dia pemimpin. Pak Jokowi contohnya, ada boleh. Aku boleh kami membawa Indonesia satu kepala ini, bisa. Nah, itu boleh. Kata Pak Jokowi, boleh. Saya satu keluarga, satu Indonesia ini satu yang depan. Ayo, boleh. Ini pilih gaya Jokowi-nya. Nah, mana ya? Yang kedua, kesunnahannya, sunnah yusannun li muridil udhiyah, disunnahkan bagi orang-orang yang ingin memotong kurban, alla yuzila sya'rahu, disunnahkan ya, disunnahkan. Artinya kalau sunnah lawan makruh. Kalau kita pojokan yang sunnah kalau ada sunnah yang bila kita langgarkan yang sunnah itu makruh hukumnya. Itu batal kurban awak tu. Disunnahkan untuk tidak mengambil rambutnya, tidak memotong kukunya. Jadi kalau kita nak berkurban, bila kita ada kurban, mulai kini kalau kita dah punya niat dah punya keinginan untuk berkurban, maka masuk 1 Zulhijjah nanti kalau bisa jangan lain memotong-motong rambut, motong janggut, motong kumis, bulu hidung dan sebagainya, itu boleh dipotong. Biarkan dia panjang sampai sepekan. Apa? Jadi kalau dan Ustaz kalau seandainya bau tanggal 5 Zulhijjah, 5 ini hari kurban, baru dah ingin hatinya untuk berkorban, mulai itulah. Mulai saat itu, karena kita bila ingin, barang siapa yang ingin berkorban dan masuk tanggal 1 Zulhijjah, jangan sampai dipotong lagi. Terus 1 Zulhijjah kalau ada keinginan untuk berkorban lagi, 5 hari sebelum hari raya itu, baru keinginan berkorban. Saat itu jangan ada yang memotong lagi. Kesunahannya liyashhadu, agar seluruh badan dia betul-betul bersaksi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidah Aisyah untuk datang ke tempat berkorbanan, penyembelihan, agar menengok darah yang mengalir dari dia. Karena darah dalam hadis fi kulli qatratin min ad-dam ghufran min Allah. Darah yang tercecer, terjatuh, setitik darah yang terjatuh dari leher korban itu adalah menghapus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita hadir di situ nampak disaksikan seluruh badan kita.
Itu maksudnya. Jadi hukumnya sunnah, bukan hukumnya wajib. Li hadis Ummu Salamah inda Muslim, Imam Muslim. Idza ra'aytum hilala dzulhijjah, kalau engkau melihat hilal hari 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum an yudhhiya, dan di antara kalian ingin berkorban. Kalimat ingin inilah dihukumi ulama hukumnya sunnah. Kalau misalnya hukum berkorban itu wajib, malah pernah dipilih, suruh pilih. Siapa di antara kalian ingin berkorban? Pilihan lagi. Berarti hukumnya hukum berkorban itu adalah sunnah. Jika masuk 1 Dzulhijjah dan di antara kalian ada yang ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah dia menahan rambut dan kuku-kukunya agar tidak dipotong. Dalam riwayat yang lain disebutkan fala ya'khudanna min sya'rihi wa adfarihi syai'an, dan janganlah ia mengambil memotong rambut dan kuku-kukunya walaupun sedikit, hatta yudhhiya, sampai dia berkorban. Selesai berkorban baru boleh dipotong. Ustaz, aku lihat 7 ekor yang dipotong, Ustaz. Saya kuah hari raya dalam aku si kuah. Saya isuk si kuah le. Boleh, yang saya boleh le. Iku yang biru yang motong apa? Motong kuku baru boleh biru. Hari Idul Fitri, Idul Adha, si kuah dipotong le. Saya isuk 2 kuah. Saya isuk lagi 3 kuah. Saya hari tas terakhir 3 kuah. Jadi biru baru boleh motong kuku kuah. Kata ulama, takfihi udhiyatul wahidah, 1 kali dia memotong kurban tak boleh memotong kukunya lah. Walaupun saya suka itu yang memotong kurban. Takfifan lakum, untuk memudahkan syariat itu kepada kalian. Itu karena Rasulullah SAW dulu ketika hari raya Idul Adha, Rasulullah mengirim hadi. Hadiyu itu adalah hewan kurban yang dipotong untuk orang haji di Mina. Itu namanya hadiyu namanya. Rasulullah SAW dipotong kukunya oleh Sayyidah Aisyah. Dia memanjakan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi menunjukkan bahwa memotong kuku itu boleh, tapi yang lebih usah dipotong. Wal afdal, yang paling baik itu ayat ba'al mudhiyata bi nafsihi, dipotong kurban itu oleh dirinya sendiri. Itulah yang paling elok. Tak usah ke ustaz apa imam masjid awalnya itu yang lebih elok. Tapi nanti itu salah potong, soal adalah yang pandai. Tapi yang paling eloknya kita sendiri yang potong. Kalau aku potong ayat bisa. Kalau saat itu ponahnya, coba usah dulu boleh. Kau potong hiwang samping. Lagi hari itu ya. Jadi yang paling afdal itu dipotong oleh dirinya sendiri. Fa illa yuhsin an-nabha, bila seandainya tidak mampu memotong, tidak bagus memotong, fal yahdar liyashhadaha, paling tidak orang yang berkorban itu datang menengoknya. Kesunahnya itu jangan tahu gomo itu sunah gomo, apa namanya gomo? Ya gomo itu sunah, itu orang nengok yang simbolik itu masuk sunah. Jadi kalau bisa ketika memboleh itu, biarlah orang-orang lain itu yang memikir mana yang membawa itu bukan di dalam sini. Di pokok-pokok pada yang suci. Itu nih mana? Korban apa? Jadi datang menengoknya adalah kesunahan yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Al-Hakim, ada di Fatimah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk Sayyidah Fatimah, "Qumi ila udhiyatiki fashhadiha." Tegaklah engkau wahai Siti Fatimah, tengok hewan kurbanmu. Itu hadisnya. Yang kedua, boleh berbuat menyembelih untuk dirinya sendiri. Ibu-ibu kan bukan dosa
Tapi kalau suruh memotong sapi atau baknya, suruh memotong kambing dan suami itu boleh. Baru yang keempat ahlul kitab. Mulai kita ahlul kitab itu masih meyakini kebenaran awal, masih meyakini ahlul kitab ini adalah orang-orang Nasrani, Qibti yang dulu hidupnya masih ada ajaran-ajaran Nabi Ibrahim sama dia. Sekarang tak ada ahlul kitab. Jadi ahlul kitab itu boleh memotong kurban, maka bila dia memotong hewan boleh juga makan. Ahlul kitab. Selain daripada yang ambil kuno boleh tu. Orang-orang yang seperti mulhid, ateis kuno boleh juga makan. Maka bila dia memotong kurban, maka dihitunglah hewan yang tersembelih itu bangkai ini. Dan orang-orang yang dianjurkan untuk yang boleh itu adalah muslimun, orang Islam, taqiyun, orang yang bertakwa, aslahuhum indakum, orang yang paling soleh dari kita. Itu yang Tuhan dianjurkan. Kalau orang munafik, lebih mudah. Yang orang munafik dia pernah sembahyang, selalu itu hukumnya makruh. Yang tidak makruh juga sakran, orang yang keadaan mabuk. Kalau potong mana potong hiwanya mobil satu tadi, bahaya itu. Jadi bagi mabuk hukumnya boleh. Tapi boleh. Dikarenakan orang ahli kitab itu kan tidak orang Islam, ahli kitab itu. Tapi dia masih mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang sama, cuma ada perbedaan sedikit. Maka oleh karena itu, menurut mazhab Syafi'i, orang yang menyembelih buah dan sapi, orang yang memotong kurban tapi melupa menyebut bismillah, maka boleh hewan kurban dimakan. Terlupa, ini sengaja dia dalam terlupanya. Ini tu suami bismillah, nak coba-coba itu dah bukan mati, dah mengogat kali empat, lupa bismillah. Nanti dia muslim ya, boleh. Lah ya, yang betul total itu lain yang bercerita itu ustaz tu, ini aku ceramah itu. Lain dari rumah ustaz menyampaikan bila ada orang yang boleh tidak menyebut bismillah boleh dimakan. Bonti jalan ustaz ceramah. Ditutup masjid itu ustaz tu. Kenapa? Fosek ustaz tu. Kecuali dulu manusia. Kenapa? Karena ahli kitab saja boleh kita makan, belum tentu menyebut bismillah. Wa ta'amuhum hillun lakum. Dalam Al-Quran, dan makanan orang ahli kitab itu boleh kalian makan. Wa ta'amukum hillun lahum, dan makanan kalian boleh dimakan oleh ahli kitab. Ahli kitab saja boleh, apa dia orang muslim. Tapi itu tidak dianjurkan. Hewan manakah yang boleh diberikan kurban? Ombek. Kebanyakan ombek itu. Yang pertama, onta. Baru nanti saya aktual yang mana aktualnya? Onta. Yang kedua, onta dan kelompok-kelompoknya. Onta itu modelnya macam-macam. Pokoknya onta dan sejenisnya. Keluarga dia lah, sanak familinya. Zuriat onta. Yang kedua, sapi dan turunannya, lembu, kobau. Yang kedua, biri-biri dan sejenisnya. Ya, kalau kita fikih itu ada yang menyampaikan maiz. Maiz itu adalah kambing. Padahal kita kalau kita kan kambing sama biri itu satu jenis tuh. Kita apa namanya domba? Aku tidak tahu domba kan model beda domba itu ya tahu benar. Tapi dibagikan begitu. Bedanya kalau dia maiz itu yang tak perlu banyak. Itu kambing kan? Kalau ba'al lain umur itu masalahnya. Makanya dibedakannya. Bila dia biri-biri dan sejenisnya, cukup umurnya 6 sampai 8 bulan. Dan bisa dikorbankan. Dengan syarat telah giginya udah copot, gigi depan ya. Itu ada di kambing tahu yang kodang tengok gitu. Giginya itu udah tetangga lah. Gigi susunya lah tanda, itu disebut dengan tapi biri-biri
prosesnya menikah, punya anak, copet godangnya, itu lebih copet diri-diri berkambing. Kalau dia pikir begitu, tadi. Kalau kami kambingnya, umumnya umum kalipahnya lah, begitu lah. Akuinya nih, ada kambing. Nanti aja kayak kalipah ya, nanti punya yang umum tu loh. Jadi kalau dia ibil, bila dia sapi, umurnya 5 tahun masuk anak. Tapi 5 itu sudah sempurna umurnya. Nah itu untuk unta. Anak boleh itu apa itu itu nak orang muncul dalam kawat. Yang kedua, sapi dan sejenisnya. Umurnya telah sempurna 2 tahun. Kalau kambing, umurnya sudah sempurna 2 tahun. Kambing dalam pendapat masuk karena sapi ini masih 2 tahun. Tapi ada pendapat ulama yang menyebutkan setahun cukup kambing. Tapi yang sempurnanya al-ma'iz itu 2 tahun. Dan yang keempat adalah biri-biri tadi. Biri-biri itu 1 tahun cukup. Paling sempurnanya 2 tahun setahun. Itu saatnya udah dapat giginya di umur 8 bulan atau 6 bulan boleh dijadikan kurban. Li hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dhahu bil jaza' min ad-dha'n fa innahu jaizun." Berkorbanlah kalian jaza' daripada biri-biri. Jaza' itu adalah yang telah keluar apa ya? Biji susunya dah copot. Itu namanya jaza'. Dalam bahasa Arab lah. Itu istilah yang bisa. Kalau itu belajar agama, kita tahu itu mana jaza'. Kalau jaza' itu adalah istilah. Misalnya dengan bahasa itu dia sepikul. Kalau boy ke Papua, orang tahu sepikul itu. Bahasa awal sepikul itu. Ya kan? Jadi jangan harus tahu bahasa awal itu baunya pohon. Termasuk jaza'. Jaza' itu bila biji susunya jatuh. Dan dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda li Abi Burdah fi tadhiyah bi jiz'in ma'iz. Dan ada hadis Abi Burdah sahabat Nabi, dia memotong kambing yang telah copot giginya. Kambing telah copot giginya. Betul umur berapa itu? Umur 6 bulan. Kambing ya, copot gigi kambing itu. Kata Rasulullah, walam tujzi an ahadin ba'daka. Sekali komeang ya Nabi. Sekali komeang. Lebih pun jangan. Dan buat setelah itu boleh. Potong hanya pada Nabi. Lah yang berdahi potongnya kambing tapi baru copot giginya. Boleh sampai setahun nih. Nabi nak boleh. Dia mesti sampai umurnya 2 tahun dan berapa lama cukup sampai setahun. Tujzi'ul budnah wal baqarah an sab'atin ishtaraku fi tadhiyah. 1 ekor kambing dan 1 ekor unta boleh untuk 7 orang. Musyarakah itu kelompok awak. Beda kampung, beda uang, beda rumah, beda keluarga boleh. Tapi kalau berkumpul kita santri-santri dan itu boleh. Ini beda rumah. Yang dimaksud musyarakah berserikat itu adalah berserikat di beda orang, beda rumah, beda keluarga. Itu berserikat itu boleh. 1 ekor sapi atau 1 ekor unta itu 7 orang. Dalam hadis Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah." Kami dulu pernah berkorban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun Hudaybiyah 7 Hijriah. Al-budnatu 'an sab'atin wal baqaratu 'an sab'atin. 1 ekor unta untuk 7 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini hadis punya. Ini jangan kita ragu-ragu dari menjual boleh. Itu maksimal. Kalau 1 orang 1 ekor sapi boleh. Itulah paling afdalnya. Kalau kita mengorbankan sendiri-sendiri, paling afdal itu adalah 1 ekor unta. Yang kedua, 1 ekor sapi. Yang kedua 1 ekor kambing atau yang keempat 1 ekor biri-biri.
Kalau kita berserikat berdamai, tujuan yang paling elok adalah kambing. Jadi 7 ekor kambing lebih afdal daripada 1 ekor sapi. Nah, ya. Mengapa demikian? Karena orang yang kita tahu aja orang yang biasa memasak lah. Tapi kalau kambing dengan sapi, kalau kambing ada banyak apa? Yang tentunya pahu banyak. Seharusnya kalau 1 ekor sapi ompek pahu, kalau dia 7 ekor kambing ompek boleh pahu. Kenapa? Ompek boleh pahu. 7 kali ompek 28 pahu. Enak. 28 tulang dulu. 27 palu dulu. Jadi memang apa ya? Memang apa ya? Kalau tukang masak lah tahu lebih hebat 7 ekor kambing daripada 1 ekor sapi. Baru yang masuk keduanya 1 ekor unta, baru 1 ekor sapi. Itu level-level. Kalau dia sendiri lebih didahulukan sapi. Jadi kalau gitu Pak, korban lebih hebat 1 ekor sapi. Ustaz, kalau sapi itu sapi Ustaz, sapi itu sapi, rasa-rasanya segodang kambing ini lah, kambing ini godang. Itu boleh untuk 1 ekor sapi itu 2. Kata ulama boleh, karena syariat bercerita tentang jenis hewan. Ini bercerita jenis daging. Banyak daging kena. Begitu banyak daging itu cerita hewan. Jadi 1 ekor sapi boleh untuk 2. Mau dia soli badannya maupun gomo. Yang penting ke sapi. Nanti masalah kriteria kurus padik, nanti kriteria yang tak boleh dikorbankan. Kurus padik tak boleh dikorbankan. Di dalam hadis Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah berkata, "Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisa'ihi bil baqar." Nabi pernah berkorban untuk istri-istrinya dengan 1 ekor sapi. Istri-istri bagi 1 rumah hanya cuma 1 keluarga. Itu namanya sunnah kifayah. Walaupun istrinya beda rumah, boleh. Di dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, ada Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi Ayyub Al-Ansari, qala berkata, "Kunna nudhi bisyatin wahidah." Kami berudhiyah berkorban dengan 1 ekor kambing. Yadhu ar-rajul anhu wa an ahli baitihi, thumma tabaha an-nas ba'da fasarat mubahan, ay sarat mubahan mubahan bainan nas la yusul sunnah. Dulu katanya, dulu kami 1 orang 1 ekor sapi. Terus turun menjadi 1 ekor orang, 1 orang 1 ekor kambing. Nah, jadi 1 ekor kambing itu hanya boleh untuk 1 orang. Jadi tak boleh ada 1 ekor sapi, 1 kambing berserikat itu 10, 5 orang, 7 orang, 3 orang, kecuali 1 rumah yang kita awal tadi lah. Afdal musyarakah yang sudah saya sampaikan tadi, yang paling elok itu kalau sendiri-sendiri, sapi, unta, sapi, kambing, gini-gini. Kalau dia beramai-ramai, yang paling eloknya 7 ekor kambing atau 1 ekor unta, 1 ekor sapi. Hewan yang tidak boleh untuk dikorbankan, yang pertama al-awra, cacat matul. Salah satu matulnya cacat. Walaupun masih ada kelompok matulnya tapi cacat. Katarak. Jadi hajat mencari untuk hajat kan, nama main itu loh, hajat. Allah. Apalagi butuh. Yang kedua, al-arja. Punya penyakit ain. Patah. Makanya kalau kita berkorban, terlalu kuat memijak patah hatinya, tak boleh dikorbankan. Hati-hati pada itu. Kecuali dalam bahasa Syafi'i, bila kita boleh, habis itu kelari memang, mengenai patah kakinya, boleh dikorbankan. Itu kalau sobat lain tak. Tapi bila kita yang mengorbankan, orang
gemuk-gemuk patah kakinya itu, maka dia tidak dibolehkan dikorbankan. Karena dalam sunnah mau mengikik hewan kurban itu, kalau dia onta dia togak boleh, onta itu togak boleh. Kalau selain dari onta yang 3 lagi itu dia akan diikat kedua kakinya kecuali kaki kanan. Kaki kanan dijaga. Wah, aku jauh. Sudah ini tuh dapat buat aku jauh. Kalau dibiarkan tadi. Sebenarnya mungkin dia sonang gitu kan? Membantu memompa jantung ya. Nah itu tadi itu. Tapi pompa jantung awak, jantung hewan jantung awak berhenti. Mana yang dia lupa? Jantung itu terpompa, jantung awak berhenti. Tapi kalau dia hidup di satu, jantung awak bahaya. Tapi aman bisa. Kaki depan aman. Kaki depan aman ya, ada kabar tahu itunya. Tapi memang sebanyak-banyak yang pernah saya tengok dalam video-video yang banyak menendang kaki belakang. Banyak orang yang tertendang oleh hewan kurban kaki belakang. Rupanya yang 80 kaki tangan ini. Terus seperti kakinya ompek ya, dua kaki dua tangan ini. Ini pelek dua. Jadi jarang tahu kan? Jadi body itu satu dikit oleh satu kaki yang sebelah kanan yang dibiarkan. Kemudian al-maridah sakit kurang. Oh jangan boleh. Yang keempat al-ajba itu yang kurus balik. Itu boleh. Nampak tulang rusuk balik kan? Udah disabda. Itu boleh dijadikan kurban. Itu adapun yang terpotong telinganya skoci boleh. Tapi mazhab Maliki itu boleh dong kan kalau telinga boleh makan. Pokoknya segala aib-aib yang menyebabkan kekurangan daging maka tidak sah dikorbankan. Tapi kalau ekornya buntu boleh, tanduknya patah boleh. Karena tanduk itu tidak mengurangi daging dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau itu rumah sakit lain ada yang boleh kan? Tapi kalau bulu telinga hilang boleh kok. Giginya lah yang buki lo ya, ompok. Tapi jangan ompok satu lo, lo boleh kok. Jadi apa yang gigi lagi kita boleh kurbankan lo. Yang lain giginya, selama lakukan apa kurang lain. Jadi yang itu lain gigi satunya itu boleh dikorbankan lo. Mengapa demikian? Karena dia lari kepada ajba. Karena kalau gigi dia lari, air itu dia makannya kurang. Tapi lain peluang yang bapak itu lebih banyak makan daripada hewannya. Nah itu bedanya manusia dengan hewan. Kalau hewan dia begini, dia kalau makan pelawak seperti itu, begini begitu makan. Yang termasuk juga arja itu juga lomba. Ini kalau bekerja itu sama sapi yang lain itu boleh makan kalau itu. Makanlah. Ini peselio. Sapi yang peselio, ini usah dikorbankan. Balik lagi. Itu bahaya dia. Li khabar an-Tirmizi wa sahahahu Abu Dawud dan Tirmizi dan Abu Dawud. Ali Barra' al-Azib radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un la tajuzu fi al-adhahi. Ada 4 jenis yang tidak boleh untuk dikorbankan. Yang pertama al-awra, bayyin awruha, yang matanya cacat. Wal maridah bayyin maradha, yang nampak sakitnya, uratnya nampak, apa nampak. Wal arja allati al-bayyin dhammuha, yaitu yang lemah. Ini tenaga. Wal ajba yang kurus kering. Allati la tunqi, artinya yang tak nampak dagingnya. Ini nampak apa? Lemah badannya. Sebagian mengatakan yang termasuk juga dengan ajba itu adalah yang la mukhalahu, artinya yang gilu. Ada
Jadi kalau itu gilo, semuanya nak keluar untuk korban korban. Aduh bisa boleh. Dia gilo. Nah, boleh korban. Sebagaimana uang gilo tak boleh korban tu. Uang pergi gilo tak boleh korban, yang sapi gilo tidak boleh korban. Pokoknya gilo-gilo biar ada sendiri. Ada waktu dah. Itu banyak cerita yang boleh kan? Cerita lima nak, dua nak. Hah? Soalnya ya. Itu banyak pertanyaan masalah berbahaya lagi. Masalah bagi nak, siapa boleh menerimanya? Yang bawa kalau apa namanya panitia dimasakkannya untuk uang Nasrani, uang kafir itu tetangga awak pergi dapat itu. Ini akan kita kupas setelah sholat Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita nampak kucing muda, kucing itu lagi potong masih boleh diapakan. Wa maqsurul qaran yang kandungnya rusak, tapi tidak mempengaruhi dagingnya karena rusak. Tanduknya cukup membusuk, cukup air kalau pengaruh itu boleh. Tapi kalau tanduknya yang rusak, tapi tidak berpengaruh pada badan tanduknya boleh. Fadilatul qurud yang hilang tanduknya, ini tanduk sekalipun boleh. Kalau berlaku kata anu hilang, tapi tidak berpengaruh pada dagingnya. Ini berpengaruh pada daging. Saya kuasa apa seperti kalau tanduk. Wala tujzi yang tidak boleh itu makmu'an udud. Untuk potong telingonya. Bukan boleh goyang, potong telingonya. Tak boleh. Atau yang tidak punya telinga sama sekali. Ini boleh. Al-maqmu'atul dam yang ekornya terpotong, bukan ekornya terpotong ekornya. Ini boleh. Boleh beberapa yang jantan mengikuti boleh, tapi yang apa itu yang berjantan. Apa sebabnya? Supaya dia tahu berkelanjutan mempunyai anak. Kalau begitu yang kita korbankan, cepat ikuti nanti. Benar penampung anak itu adalah begitu. Begitu itu perempuan. Begitu ya. Awak pun beda. Kalau hewannya hamil boleh tak? Kalau mata sapi boleh. Kalau ada hewannya hamil, mengandung hewan itu, nggak boleh kita korban. Masa apa sebabnya? Itu tadi. Karena maksud daripada berkorban adalah untuk dagingnya. Karena yang hamil itu rata-rata tidak punya daging, penuh banyak terambil oleh janin. Maka itu kurus. Tapi itu ternyata kita belum tahu loh. Itu simbolik. Itu simbolik. Rupanya dalam perutnya ada anaknya. Maka anaknya boleh dimakan. Ikut hukum mamanya. Tapi itu diseandainya ini anaknya dikeluarkan ini anaknya, maka itu simbolik dua pendapat ulama. Yang mengatakan satu, dia ikut juga termasuk dalam korban. Jadi anak yang disimbolik itu ikut hukum mamanya. Disimbolik tadi. Satu lagi tidak dihukumi korban, dihukumi sedekah biasa. Yang anak tadi. Kenapa? Karena hukum umurnya belum sampai. Umurnya. Tapi kalau yang disimbolik 4 kilo, maka disimboliknya bukan sebagai korban, tapi sebagai sedekah. Apabila sedekah korban, ada pengaruh hukum. Ada hukum berkorban itu ada hukum nazar, wajib dia bernazar dia. Contoh, aku kalau sehat badan aku, kenapa gitu? Hukum bernazar itu makruh. Hukum nazar makruh. Itu sunnah makruh. Apa sebabnya? Kalau kita mewajibkan atas diri kita apa yang tak diwajibkan oleh Allah Taala. Kan itu, aku semua dia kan wajib hukumnya dia. Mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan Allah Taala pada diri kita hukumnya makruh. Dalam hadis disebutkan innallaha yaqutu minal bakhili nadharan. Di antara ciri-ciri orang yang bakhil itu suka bernazar. Itu mulai surah Al-Kahfi
hak punya autonya dari kalau nazar tadi lah. Itu makanya hukum nazar itu makruh. Ya tahu lah, itu masa sepakat para ulama hukum nazar itu hukum makruh. Ya karena kita banyak membuat salah, kenapa hukum nazar jadi? Aku kalau sampai sekarang aku ikut, maka aku potongkan korban itu, maka hukum nazar wajib. Atau kita punya kambing, lahir kambing itu tadi, ikut kambing itu kok, buat anaknya kok, kambing kok jadi kurban. Akhirnya sampai kambing itu jadi kurban, akhirnya maksudnya untuk bernazar. Tapi begitu boli kambing dan niatnya untuk berkorban itu tak masuk. Sebagaimana Abu Umar Nasir dalam kitab Hasyiah menyebutkan demikian. Imam Abu Qasim dalam kitab Hasyiah Al-Tuhadul Muhtaj juga mengatakan tidak sebut nazar. Kenapa? Karena sabakat hukminya sebelum dibeli kambing itu telah ada niatnya. Apa itu? Berkorban. Itu kurban sunnah. Beda itu yang punya kambing. Kalau jadi katanya, itu kambing untuk kurban. Itu bila kita punya kambing, bukan kita beli kambing. Karena kita beli kambing udah ada niat untuk berkorban sebelum beli kambing itu. Tapi kalau kita punya kambing, itu kambing itu kurban loh. Itu maksudnya, itulah yang disebut nazar tadi. Dia ada video mengatakan kalau kita beli kambing, ini untuk kurban. Itu tidak disebut nazar. Apa sebabnya? Karena sudah ada niat sebelum kita beli kambing itu untuk berkorban, bukan menyebut kambing kurban. Ada paham ya? Ada kan usaha sopi itu wajib. Nah kalau dia wajib, nazar hewan kurban yang dipakai itu nazar, baik nazar di atas diri kita ataupun anak kita. Itu yang tadi itu yang meninggal tadi itu, dia bernazar untuk dikorbankan, berwasiat kalau mati itu dikorbankan baku ya. Maka daging itu tak boleh dimakan oleh kita yang berkorban atau keluarga kita. Anak itu boleh makan daging itu, dan wajib namun. Keluarga itu, imam awak boleh makannya dengan syarat fakir. Kalau dia uangnya fakir boleh makan. Tapi kalau tidak dia fakir, dia boleh makan. Termasuk anak bini awak walaupun minumnya fakir, dia boleh makan. Nazar tadi itu. Itu bedain nazar tadi. Tapi bila tidak nazar, tatawwu' dia sunnah boleh. Maka kalau kita mengatur kurban sunnah untuk orang ayah kita yang meninggal dunia, maka boleh kita makan. Bukankah hewan kurban itu boleh untuk diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, kaum muslimah? Maka kita korban untuk orang ayah kita yang meninggal dunia, boleh kita makan. Kecuali nazar itu betul. Ini wasiat kalau meninggal buku tolong dia bagian. Kecuali harta rezeki. Itu kalau kuboni berarti nanti aku sampai ke sapi itu, ini udah dapat bagian harta yang banyak itu. Aku tak perlu dibayar dasarnya. Kenapa? Karena lebih diutamakan harta warisan itu kepada keluarga yang ditinggalkan, bukan untuk yang meninggal dunia. Jadi tak boleh itu bayar hutang sarung itu minta. Itu kalau bayar hutang itu loh, habis duit meninggal loh. Contoh meninggal ya, duitnya ada 1 miliar, utangnya 1 miliar loh. Kata ulama, bayar itu sepertiga aja. Selebihnya itu duitnya untuk ahli waris. Jadi utangnya ada mungkin itu sepakat lah gitu. Makanya di dalam undang-undang bahwa orang meninggal dunia terlepas dari hutang. Makanya banyak untuk utang meninggal dunia itu utang. Tapi utang polisi itu utang lama itu dibak itu mempermudah itu. Di dalam kolom begitu juga dalam wadai. Jadi tak boleh berkorban yang hamil. Yang hamil orang hamil boleh. Tapi kalau hewan yang hamil, hewan itu tidak boleh dikorbankan. Ya. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu'nya Syarh Muhazzab, akal hamil la tusih bil udhiyah. Hewan yang hamil tidak boleh dijadikan untuk berkorban. Waktu memotong itu setelah khutbah tadi. Adapun yang dalam
setelah khutbah. Karena itu kan sholat dulu, baru khutbah. Beda Jumat, khutbah dulu baru. Ada salah orang. Lah selesai lah. Abu Bakar sudah selesai. Nggak selesai kalau itu Idul Adha, Idul Fitri, sholat Id, sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat. Artinya kalau begitu tak perlu khutbah itu. Karena dalam hadis yang lain disebutkan tidak sah kita khutbah menurut mazhab ulama, jumhur ulama, seluruh ulama menyatakan setelah khutbah. Tapi di daerah-daerah yang kira-kira tidak ada masjidnya. Maka kadar ketika kita sudah mulai sembahyang dengan dua khutbah yang singkat, habis waktu itu boleh lagi khutbah walaupun tidak ada masjid di situ. Maka oleh karena itu sore Idul Adha itu pagi. Jangan ngomong deh kalau bisa orang setengah. Ini perlu masuk ke buharo. Sore Idul Adha udah afdalnya itu adalah ketika masuk ke buharo. Terbang syamsu biqadri rumhin itu buharo. Sebelum itu masih bisa sore Idul Adha. Jadi ini perlu ulang-ulang dong. Kecuali khotib pun datang, itu benar tuh. Tapi kalau itu datang Pak Camat, saya tunggu nih. Saya Pak Camat ya. Pak Camat itu datang tinggal lagi, bayar lagi. Karena kalau itu bergantung kepada orang yang akan melaksanakan potong kurban. Bahwa Imam Bukhari Muslim an Barra an Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila bersabda inna awwal ma nabda bihi yawmina hadha musalli thumma narji' fananhar. Awal guna hari ini yaitu kita sholat dulu, kemudian kita balik. Nah, sholat dulu baru balik belum. Itulah sebagai artinya itu. Bila kita sholat dan berkhutbah, kita balik, fananhar baru kita berkorban. Baru kita menyembelih kata Nabi. Faman fa'ala dzalika faqad asaba sunnatuna. Yang melakukan itu sunnah kami. Wa man dzabaha qabla yang memotong kurbannya sebelum itu fa innama huwa lahmin qadamu lihi, waktu sedekah yang diberikan kepada keluarganya, laisa minal nusuk fi syai'in, bukanlah ibadah kurban kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dimulai awal itu ya. Dalam kita disebutkan oleh ulama, yadkhulu waqtu udhiyah, masuk waktu menyembelih itu kalau tala'at syamsu yaum nahar, terbit matahari pada hari raya Idul Adha, wa mawaqad rak'ataini, lewatlah kira-kira 2 rakaat salat dan khutbataini khafifataini, dan kira-kira 2 khutbah yang singkat. Naik matahari. Saya mau berkata, kira-kira khutbah seperti itu boleh ini, boleh kita khutbah di daerah yang tidak ada, yang tidak. Atau itu masjid ulangi adik, imam ulangi, khutbah ada ulangi, sampai 9 baru selesai. Itu loh sampai dibiarkan sampai 9 matilah yang korban. Hani, maka semuanya satu punya balik, satu punya balik. Karena dia adalah waktu yang ditentukan, bukan amalan itu waktu itu. Nah, tapi kalau si bulan boleh ikut khutbah, rusuh jadi. Itu boleh ikut khutbah. Sama-sama latihan itu. Jangan sampai bertikai satu antara yang lainnya. Kemudian, kapan akhir waktu untuk berkurban? Rawat Imam Ibn Hibban dalam kitab wajahnya, Ajab bin Mu'am radhiyallahu anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kullu ajalin tasyrik dzabah." Pada hari tasyrik itu boleh berkurban, boleh memotong. Itu pada hari terakhir tunggu matahari, ombek boleh. 10 Zulhijjah, seboleh, 2 boleh, 3 boleh pun matahari, malam pun ombek boleh. Itu yang terakhir. Jadi sebelum maghrib malam habislah untuk kurban itu. Makanya mentakbir hari raya Idul Adha itu sampai menjelang salat maghrib. Setelah asar masih boleh bertakbir. Berbeda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu turun khotib dari mimbarnya, tidak disunahkan lagi bertakbir. Turun beliau dari gunung,
dari mimbar. Idul Fitri ya tidak disunahkan lagi baru. Tapi boleh, datanglah itu. Nah, cuma tidak disunahkan lagi. Baik. Ma yustahabu 'inda dzabh. Apa yang disunahkan ketika memotong? Yang pertama at-tasmiyah. Bismillah, bismillah minimal. Atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga takbir. Takbir 3 kali dalam al-mawardi, sebutkan mawardi dan kitabnya 3 kali. 3 kali sebelum 3 kali setelah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu sempurnaannya. Atau dibacakan takbirnya sebelum atau setelahnya. Sebelum atau setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Atau tak selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ada itu setelah berkorban baru berdoa. Allahumma hadhihi wa ilaika wa taqabbal ni'mata bika alayya wa taqarrabtu bihi ilaika fa taqabbal minni. Kalau bahasanya Allahumma taqabbal minni hadza minka wa ilaika fa taqabbal minni fulan. Itu yang kondisikan. Allahumma hadza minka, ya Allah ini darimu, wa ilaika dan kepadamu. Tentu itu ya. Fa taqabbal, terimalah min dari kami. Minni, minhu, minna dan sebagainya. Yang kemudian istiqbal qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Badannya, yang badan hewan itu sebelah kiri. Itu rentangkan ya bagian badannya kiri. Jangan bagian kanan. Otomatis sudah. Karena kalau saya ke kanan, Pak yang molihnya. Pasti untuk molihnya di bagian badannya. Pak yang molih pasti bagian kepadunya. Jadi badan yang badan diterungkupkan itu, dia yang dibontarkan itu adalah pada bagian kirinya. Dan mesti di apa namanya tajamkan pisaunya dan tidak menaikkannya sampai selesai. Jadi kemudian Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Udah selesai kemudian. Jangan maka apa ucap itu mengazab. Jadi tuh udah foto tadi ya. Ayat di foto itu 3. Yang pertama hulqum. Hulqum itu tampil menapih. Makanya itu kan sampai hulqum. Nah, aku nyombul, makanya kalau potong tampil nyombul. Apa kata hulqumnya? Napih. Nah, yang kedua mar'i, tempat mengalirnya makanan. Itu yang macam pipa tu, air boom, keluar. Yang ketiga itu jadai, 2 urat darah dari situ. Ada tengok juga. Yang paham itu yang sebelum body aku ngopinya, hebat yang mungkin non praktek itu lah itu. Itu yang ngopi itu, yang ngopi berarti ya, itu 3. Kemudian tidak menengok kepada, tidak memperlihatkan kepada hewan yang masih hidup. Ngopi dulu, kurang daging, baru lagi tengok daging itu, kenapa putih lagi? Itu kojunya mati sebelum matinya, koju. Nah, adapun pembagian 3 itu ada pembagian 3. Yang pertama sulus.
sepertiga hadiah. Apa beda hadiah dengan sedekah? Kalau yang sedekah tak boleh orang kaya dapat. Jadi orang kurban itu uang kayu boleh dapat. Kalau masuk dalam kategori sedekah, yang boleh itu bagian sepertiga itu hadiah. Hadiah itu yang boleh kita berikan kepada yang kaya, bahkan orang yang non-muslim, orang kafir boleh itu lakukan. Sebagaimana sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar pernah menyembelih bagian kepada tetangganya, kata istrinya, boleh berbagi, ya? Boleh. Nabi SAW membolehkan demikian. Jadi sepertiga itu bahagia untuk orang-orang hadiah. Jadi ada hadiah, ada sedekah, ada keluarga. Akhirnya. Fakulu minha wa af'al ba'is al-faqir al-qani' wal-mu'tar. Hukum baiklah udhiyah. Hukum menjual daging udhiyah haram. Li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi bersabda, man ba'a jildan udhiyati fal udhiyah. Mereka yang menjual dan kulit hewan kurbannya, maka tiadalah pahala kurban baginya. Ujratul jazar, memberi upah kepada tukang yang beli jazar dari hasil kurban, hukumnya haram. Di hadis Rasulullah SAW dizalika, kecuali diubah dengan duit boleh, atau dia mendapat bahagian bukan upah tapi bahagian dia sebagai fakir, atau bahagian yang tidak diberikan kaum muslimin yang fakir, atau hadiah bagi orang yang kaya. Jadi hadiah termasuk orang-orang yang panitia itu nasibnya nasib apa? Bahagiannya bahagian hadiah. Orang yang berkorban, yang panitia korban boleh mendapatkan bahagian hadiah. Oh, tapi belum dibagi. Nak sepertiga itu kan tak mesti satu orang dapatnya. Sepertiga untuk keluarga dengan satu sepertiga untuk kaum fakir miskin, masih tak sama datangnya. Sepertiga untuk keluarganya cuma uang, ya kan? Sementara dapat bagian sepertiga, boleh jadi satu uang 5 kilo, 10 kilo, yang lebih kilo, kan? Sementara sepertiga untuk kaum fakir miskin, kalau sepertiga itu kita bagikan untuk suatu uang, so ada beda. Jadi pembahagian harus sama 10 kilo itu tidak menjadi syarat dalam pembahagiannya. Makanya boleh dalam bahasa Syafi'i seluruh daging yang untuk orang yang berkurban ada sebagian kecil diberikan kepada miskin, boleh hukumnya. Apatah lagi dibagikan untuk orang panitia di masa-masa di mana bapak itu boleh? Sampaikan dulu. Saya mengatakan usul-usul yang mengatakan boleh, di mana bapak itu boleh? Ini tak saya. Dan saya jumpa sebagai apa itu boleh, ya? Kalau boleh dibagikan, anda mesti tunggu boleh dibagikan, no? Kenapa tidak bagi hadiah? Dan syarat harus rata itu lain. Sama dengan bagi zakat. Ibnu Sabi, gharib, fakir miskin itu kan sama jatah itu. Karena kebutuhan kita berbeda-beda. Nah, jadi ada pembahagiannya. Ya, saya tak setuju kalau mengatakan haram hukumnya bagi orang-orang yang panitia memasak daging kurban. Kamu jangan dulu satu ekor sapi itu dibasah awalnya. Ya, boleh ya. Saya tidak salah itu. Dan tidak ada yang melarangnya dari para ulama. Kau asal potong, bagi potong, tak perlu mesti tunggu sarung itu semua itu mesti timbang-timbang. Nah, itu kan awak punya. Kalau zaman Nabi potong, terus pakai, bagi. Ini mesti timbang bagi itu. Selagi yang mendapatkan itu adalah fakir miskin, kaum muslimin yang kaya daripada hadiah, atau orang-orang yang berkorban dan keluarganya. Dan orang-orang yang baik itu rata-rata dia berkorban juga. Kalau dia ambil bagian di sini masalahnya. Oh, tapi mesti sepertiga. Nah, masih sepertiga. Satu sapi itu untuk industri sebab itu masalah tuh. Nah, tapi sudah hilang pahalanya. Hilang pahalanya kalau satu pun mesti dibagikan oleh punya sedikit.
Jadi boleh hewan apa namanya yang memotong itu boleh mendapatkan bahagian kalau fakirnya atau hadiah dari kita tidak upah. Ustaz kalau diambil kepada waktu itu jualnya. Aku jawab Ustaz, ambil itu satu dijualnya boleh. Karena setiap hewan kurban tadi karena sampai kepada diri kita menjadi milik itu. Fayatasarrafu fi masya, terserah kita nak diapakan. Makanya hewan kurban itu dibagikan kepada fakir miskin dalam keadaan mentah. Mengapa demikian? Kalau sudah dimasak, diposo dimakan saya itu basi. Diposo masak makan rendah, padahal bisa berendah. Jadi ini, jadi buat manfaatnya kalau kita masakkan kita lagi pada fakir miskin. Apa sebabnya? Dipaksa makan saya itu. Dan dipaksa makan yang lagi kita masak itu karena menurut selewanya. Akhirnya dibandingkan dia dalam keadaan mentah supaya dia masak itu saya isuk akhirnya soalnya. Nah itu dalam keadaan. Jadi tak boleh dikasih dalam keadaan masalah sultan. Kecuali akikah, karena akikah itu khusus. Akikah kita akhirnya khusus untuk al-aqarib. Tidak ada itu aqarib undangan. Berbeda dengan udhiyah itu kaum muslimin. Maka tidak bisa kita begitu loh. Kalau udhiyah itu kita mengundang uang tamu sesuai selera yang punya. Kalau orang udhiyah itu jatah uang, jatah uang itu. Makanya harus pada keadaan boleh kita masak. It'amul fuqara wal masakin. Udah. Apakah wajib menyambut nama uang yang berkorban? Niat pada orang yang berkorban saja, bukan pada yang bagi. Contoh, aku nak tolong aku membagi lelaki yang bisa tolong memberikan aku ya. Niat menyembelihan pada aku. Ini pada yang membagi. Niat yang paling punya ambil korban, bukan pada pembawa itu. Tapi ya saya kepada wakil yang tadi kita sampaikanlah ketika membawa itu, ini tidak mesti menyebut namanya itu, tidak mesti. Tapi kalau disebut nama itu, Allahumma taqabbal. Karena syaratnya Bismillah dia. Syarat menyebut itu Bismillah, Allahu Akbar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Niat menyembelih itu pada orang yang berkorban tadi. Makanya kalau bisa kita hadir di situ. Begitu nampak. Tapi pandai di masyarakat itu, bahkan orang yang menyembelih pun tidak luput dari menyebutkan nama orang yang menyembelihnya itu. Apa boleh? Kalau saya ambil itu dah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Masih banyak. Ini saya kumpulkan saya. Yang saya baca itu saya malas untuk ceramah masalah ini. Malam tadi sebelum-sebelumnya membaca lebih kurang 8 kitab dalam referensi yang berbeda-beda khusus mengenai daya. Untuk apa? Supaya lengkap pembahasan ini, supaya tidak berselisih satu di antara yang lainnya, supaya selesai itu. Bisa diulang-ulang lagi. Tidak usah jawab situ-situ dan butuh-butuh lagi. Nah, kita punya kita ada persidangan boleh. Tinggal dirujuk saja kembali, dibaca dan ditelah. Apa yang dilakukan masyarakat itu, saya rasa tidak ada salah-salah. Ada pun dalam dia punya, ada masalah. Terima kasih. Satu lagi. Bila seandainya ada masjid mengumpulkan kulit, ada masjid mengumpulkan kulit yang ada itu, boleh setelah itu dijual. Boleh. Karena kita bagikan kepada masjid, kemudian masjid menjualnya jadi manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat masjid. Boleh. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Harith Syekh Isyad dalam kitab Is'al Bariyah fi Ahkam al-Udhiyah. Tapi kalau ragu tidak usah. Tapi tidak dijual ya. Dijual untuk itu yang
kurban, tapi setelah kita berikan orang yang memiliki itu dijualnya, silahkan, tidak masalah. Tidak masalah. Tapi yang boleh itu kita yang berkorban tadi, kita jual untuk mendapatkan duit kembali.